Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi sedulur tani dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat. Amin. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Nanik dapat kembali hadir di ruang podcast Anda, tentunya dalam podcast Sambang Tani. Sambang Tani bersama membangun pertanian Purbalingga. Sedulur tani, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kita tengah menghadapi suatu wabah yang menyerang binatang atau ternak seperti itu, khususnya binatang berkuku belah seperti sapi, kambing, domba. Nah, wabah itu adalah wabah PMK. Seperti apa wabah PMK, apa itu wabah PMK, kemudian bagaimana ciri-cirinya, bagaimana cara menanganinya, dan bagaimana kita menghadapinya, mengingat sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Adha. Kami akan membahas semua itu dalam tema PMK melanda, bagaimana Idul Adha. Baik sedulur tani, langsung saja kita sapa narasumber kita, Bapak DRH Edi Sutyanta. Halo Pak Edi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Yeah. Alhamdulillah. Aktivitas-aktivitas lancar ya Pak? Alhamdulillah, kita harus selalu semangat untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan, utamanya untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit PMK. Baik Pak Edi, mungkin sedulur tani Purbalingga atau dimanapun berada, ada yang perlu tahu atau belum tahu apa itu PMK. Monggo dijelaskan Pak, apa itu PMK? Baik. Penyakit mulut dan kuku ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virusnya namanya aptovirus. Ini menyerang memang tadi disampaikan sudah sama Mbak ya, pada hewan-hewan yang berkuku belah. Oke. Hewan-hewan berkuku belah itu antara lain yang biasa diternak oleh masyarakat adalah sapi, kerbau, kambing, domba, ataupun babi. Jadi kalau walaupun sama-sama makan rumput, kalau yang berkuku tunggal seperti kuda itu tidak termasuk atau tidak menjadi host untuk diserang penyakit PMK ini. Oke, jadi PMK itu virus ya Pak? Virus ya. Dan menyerangnya itu hewan berkuku belah Ya, seperti khusus itu. Hewan-hewan. Nah, mungkin hewan yang sudah diserang itu ciri-cirinya seperti apa Pak? Supaya kita tahu kalau itu tuh sudah terkena PMK Ya. seperti itu. Jadi seperti halnya virus-virus yang lain. Pada waktu virus sudah masuk ke dalam tubuh si hewan, ini pertama kali yang terlihat gejala itu adalah demam. Jadi virus masuk ke dalam tubuh hewan itu secara otomatis untuk meningkatkan suhu tubuh. Sebenarnya ini adalah respon untuk membunuh kuman penyakit seperti itu. Jadi setelah demam biasanya diikuti dengan nafsu makan si hewan itu akan turun. Kemudian jika berlanjut ini akan terlihat lepuh-lepuh di daerah mulut Mbak. Jadi daerah mulut itu ada di gusi, kemudian di lidah, itu. Kalau berlanjut lagi, lepuhan-lepuhan itu sampai dengan nanti pecah. Jadi kayak sariawan di sekitar gusi sama lidah. Nah, setelah itu kemudian berlanjut lagi, dia menyerang di daerah kuku. Ada luka-luka di kuku, kemudian biasanya gejala yang terlihat kalau sudah di kuku itu adalah sapi itu pincang. Oh, begitu, atau kalau Pak. sudah berat sekali itu sampai dengan seperti itu. Oh ya, jadi disebut PMK karena memang ciri-cirinya itu utamanya di area mulut dan kuku seperti itu, Pak. Reseptor atau tempat menempelnya virus itu ada di daerah mulut sama kuku. Oh, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana hewan yang belum terkena? Mungkin ada banyak sekali binatang atau ternak yang belum terkena PMK. Bagaimana cara mengatasinya, Pak? Supaya tidak terkena PMK. Karena mengingat virus kan penyebarannya cepat, Pak. Jadi tadi saya sampaikan hewan-hewan itu seperti sapi, kambing, babi, itu pun termasuk kerbau ya.
itu pun tidak semua itu menimbulkan gejala yang sama. Seperti sapi, kerbau itu memang sangat kelihatan apabila terjadi atau terkena penyakit ini. Tapi selama ini yang kami lihat di lapangan itu belum menemukan satupun kambing yang terlihat gejala. Oh, jadi artinya, kambing? Iya, kambing itu terkena penyakit tapi gejala klinisnya hampir tidak kelihatan. Ya, termasuk domba juga hampir sama. Jadi yang kelihatan sekali terlihat gejala itu adalah di sapi dan di kerbau. Iya. Gitu. Nah, bagaimana caranya biar tidak terkena seperti itu? Penyebarannya itu tidak meluas. Penyebaran itu sebenarnya kalau secara teori ini penyakit bisa disebar atau dibawa oleh udara itu, bahasanya itu airborne ya, itu sejauh 10 km. Wah, jauh 10 kilo ya Pak? Artinya kalau dalam satu titik itu terkena, jadi ruminansi atau hewan-hewan ternak di sekitarnya dengan radius 10 kilo itu adalah hewan-hewan yang berisiko tinggi untuk terkena penyakit. Nah, sarannya biar sementara ternak itu tidak terjangkit penyakit itu, yang pertama adalah jangan membeli atau memasukkan hewan baru dulu. Jadi berhati-hati nggih Pak, lebih berhati-hati. Karena resiko untuk memasukkan hewan yang baru dari lokasi, dari kabupaten, kota atau provinsi yang lain itu adalah resiko tinggi untuk memasukkan hewan yang baru. Ataupun seandainya terpaksa harus memasukkan hewan yang baru, itu harus dilakukan karantina. Jadi harus karantina seperti dulu. Orang yang terkena corona mungkin nggih Pak, kemarin nggih, tidak hanya maksudnya biar yakin bahwa hewan baru itu benar-benar hewan yang sehat. Jadi dikarantina dulu sekitar 14 hari, dipisahkan dengan sapi-sapi atau ternak yang lain. Setelah 14 hari itu tidak ada gejala klinis, ini baru digabung. Jadi karantinanya itu 14 hari. Ini hubungannya sebenarnya dengan masa inkubasi. Masa inkubasi itu masa di mana atau waktu di mana virus itu masuk ke dalam tubuh kita sampai dengan timbulnya gejala klinis. Itu 2 sampai 4. Jadi kalau 14 hari dalam karantina itu tidak mengeluarkan gejala, tidak timbul penyakit, mudah-mudahan aman, hewan-hewan itu sehat. Iya. Seperti itu. Kemudian jika hewannya itu sudah terkena PMK, bagaimana menanganinya Pak? Supaya mungkin bisa sembuh, seperti apa cara menanganinya? Tak tambahkan lagi tadi ya, untuk pencegahan biar tidak sakit. Selain melakukan karantina, kemudian sementara ini jangan boleh ada keluar masuk orang. Karena apa? Karena orang ini bisa jadi yang membawa ya. Oh, jadi manusianya bisa menularkan sekali. Seperti itu nggih Pak. Contoh misalnya para pedagang kan secara aktif ya dari kandang ke kandang lain, menawar, mau membeli, kemudian pindah ke kandang lain. Ya, biasa jadi pedagang ini dari kandang yang tertular kemudian ke kandang yang sehat. Ini beresiko untuk membawa penyakit. Kemudian juga melakukan desinfeksi kandang itu adalah penyemprotan dan obat-obatan desinfektan itu setiap hari disemprot untuk membunuh kuman-kuman penyakit. Sebenarnya tidak hanya virus PMK ya kalau desinfektan. Jadi semua virus, bakteri itu juga bisa terbunuh. Gak usah terlalu ribet kalau misalnya desinfektan harus beli di mana ya, di poultry shop atau mana ada. Tapi kalau di rumah misalnya ada sabun cuci atau Baiklin, itu pun juga sebenarnya bahan atau isinya juga sama seperti. Berarti bisa digunakan sebagai disinfektan seperti itu. Disemprotkan di lingkungan kandang. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya adalah ketika sudah terkena PMK. Jadi memang PMK ini agak unik, artinya agak berbeda dengan penyakit yang lain. Uniknya seperti apa Pak? Jadi morbiditas atau tingkat kesakitannya itu luar biasa. Teori 100% ya, tapi di lapangan pun kami juga menjumpai seperti itu. Jadi kalau sudah ada satu kasus kena, kemudian di situ ada
kawanan ternak, misalnya ada 15, ya satu kena 15 itu dapat dipastikan dia kena semua. Wah, cepat sekali gitu Pak penyebarannya. Morbiditas cepat, tapi ya alhamdulillah dengan penanganan yang bagus ini tingkat kematian sangat sedikit ya. Jadi secara teori sekitar 1 sampai 5%. Jadi penanggulangan apabila sudah terjadi kasus penyakit ini, yang pertama sebenarnya ini kan yang bisa melakukan pengobatan kan teman-teman medik atau dokter hewan sama paramedik mati hewan. Jadi tentunya harus secepatnya melaporkan ke petugas kesehatan hewan. Iya, jadi harus melapor ke petugas kesehatan hewan. Bisa langsung ke mantri hewan yang dikenal, ataupun kalau tidak mengenal mantri hewan, kita kan di Dinas Pertanian ada Balai Penyuluh Pertanian ya. Di setiap kecamatan ada. Iya, di BPP ya Pak? Ya, di BPP, lewat teman-teman di BPP bisa dikomunikasikan, yang nanti akhirnya bisa dilanjutkan di laporan ke dinas ataupun ke dokter hewan. Ya, jadi setelah sapi itu sudah terlihat gejala penyakit, ini tentunya pengobatan. Jadi tadi kan saya sampaikan gejala-gejala klinisnya itu kan demam, tidak mau makan, hipersalivasi, melepuh kan. Ini pemberian obat-obatannya adalah obat-obatan untuk mengurangi gejala sama obat. Jadi memberikan multivitamin, ATP sebagai sportif biar nafsu makannya bertambah. Kemudian memberikan analgesik antipiretik. Antipiretik itu pereda rasa sakit dan penurun panas. Jadi mengurangi rasa sakitnya ya Pak. Kemudian mengurangi demam, itu kan paling utama biar si sapi itu biar nggak kelihatan sakit atau nggak merasakan sakit yang seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada luka yang agak serius gitu kemudian kemungkinan ada penambahan infeksi sekunder seperti bakteri masuk. Kelihatan sekali sebenarnya kalau misalnya teracak nih, teracak luka, kemudian kok muncul bau yang berlebih, kemudian ada nanah, itu kan berarti infeksi sekunder. Ya. Jadi tidak hanya virus saja yang masuk, berarti bakteri masuk. Ini kita bisa menambahkan antibiotik. Berarti memang harus yang berwenang Pak, bertugas seperti dokter hewan Betul, karena kan diagnosa dan pengobatan itu kan orang yang berkebutuhan. Tadi kan sudah disinggung kalau yang menangani itu memang sebaiknya adalah yang berwenang seperti medik veteriner atau dokter hewan seperti itu. Nah, kira-kira karena ini wabah di mana-mana lumayan banyak kasusnya atau cukup banyak kasusnya, ada tidak Pak bantuan dari pemerintah atau dinas atau pihak yang terkait para peternak yang ternaknya itu terkena PMK seperti itu Pak? Ada bantuan buat? Ya, jadi kan selama ini sejak awal kali pertama ada kasus PMK di Purbalingga, kan jajaran utamanya di kesehatan hewan itu sudah semaksimal mungkin untuk melakukan baik itu pencegahan maupun penanggulangan. Pencegahan itu adalah usaha bagaimana caranya yang aman, yang sehat itu tidak terkena. Kemudian penanggulangan itu usaha di mana kalau yang sudah kena itu gampang atau bisa disembuhkan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pengobatan, pemberian desinfektan secara gratis ya. Jadi gratis ya, dulur tani ini gratis dari dinas ya. Ada tanda kutip ini. Ada syaratnya seperti itu karena keterbatasan kami dalam stok obat, barangkali nanti kalau seandainya obatnya habis, ini akan kami komunikasikan dengan peternak ya mereka yang mencari obat, kami yang melakukan pengobatan secara gratis. Itu dengan catatan kalau obat-obatan kami sudah habis, tapi selama obat stoknya masih ada, seperti kita desinfektan sudah masih cukup banyak ya. Ini nanti kita berikan cuma-cuma sampai dengan benar-benar habis. Jadi kalau untuk obat-obatan yang antibiotik memang stoknya sangat sedikit, jadi nanti seandainya habis ya nanti kita komunikasi lagi dengan yang punya sapi. Jadi memang karena ini wabah ada bantuan dari dinas seperti itu nggih Pak. Wajib kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Apa yang sudah kita lakukan ya selain pengobatan, sosialisasi dan
desinfeksi pasar di sekitar, kemudian juga seperti ini ya, kita sosialisasi beberapa kali di stasiun radio juga sudah kita. Oke. Nah, untuk mengakses bantuan tersebut, baik penanganannya dari dokter hewan atau medik veteriner, kemudian obat-obatan yang disediakan secara gratis, itu ada call center-nya tidak, Pak? Bisa langsung menghubungi kami ya. Kita ada bahasanya krisis center ya. Iya. Krisis center di Dinas Pertanian. Langsung telepon ke nomor Dinas Pertanian, atau boleh telepon ke saya. Iya. Bisa disebutkan Pak nomornya? Oke. Nomor HP-nya 081 215 43715. Nah, atau yang paling mudah kalau misalnya teman-teman tani yang jauh dari dinas, seperti di kecamatan jauh, di Rembang, di Karangreja, bolehlah ke teman-teman kita yang ada di Balai Pertanian sana, di BPP, Sedulur Tani, selain tadi bisa menghubungi Dr. Edi, juga bisa menghubungi BPP, Sedulur Tani juga bisa menghubungi nomor Dinas Pertanian. Nomornya di 0281 89 10 11. Nah, dokter, karena PMK mewabah sudah cukup lama, mungkin yang ditunggu-tunggu para peternak, khususnya yang binatang ternaknya sudah terkena PMK, itu vaksin. Sudah ada vaksin atau belum, Dok? Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan vaksinasi sejak hari Senin kemarin. Oh, sudah ada vaksinnya, kita sudah lakukan vaksinasi, cuma memang untuk pertama ini kita stoknya. Jadi kita target tanggal 2 nanti harus selesai. Kalau sudah stok habis, nanti kita akan komunikasikan. Ini kan kita ambilnya dari kita komunikasikan dengan provinsi, mohon bantuan lagi untuk dilakukan vaksinasi selanjutnya, karena memang vaksinasi ini sangat penting. Jadi untuk pencegahan sapi-sapi yang belum terkena, biar terbentuk kekebalan sehingga ke depan itu tidak terserang penyakit. Baik, kalau untuk dagingnya itu Pak, aman dikonsumsi atau tidak itu Pak? Ini sebenarnya yang masih menjadi PR kita ya, jadi para masyarakat utamanya kadang-kadang masih ada beberapa, ini kan momennya dekat dengan Idul Adha. Ini ada beberapa panitia korban itu masih kurang paham PMK. Ada yang wah ini takut PMK untuk tahun ini nggak usah potong hewan kurban dulu. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa penyakit PMK ini adalah penyakit yang tidak bersifat zoonosis. Zoonosis itu seperti apa itu? Bisa menular dari hewan ke manusia. Tapi kalau PMK tidak bisa. Jadi tidak bisa menular kita. Jadi kan memang ada penyakit hewan yang sifatnya zoonosis, bisa menular dari hewan ke manusia. Banyak sebenarnya. Contoh misalnya rabies, kemudian brucellosis, toxoplasma, leptospira itu bisa menular dari hewan ke manusia. Tapi khusus untuk yang di PMK tidak bisa. Sekali lagi tidak menular dari hewan ke manusia. Tentunya masyarakat nggak usah khawatir, nggak usah ragu lagi untuk melakukan pemotongan hewan kurban. Jangan gara-gara adanya PMK terus jadi nggak kurban. Kurban itu hal yang salah. Jadi sekali lagi ini nggak bisa atau tidak menular dan tidak berbahaya untuk manusia. Gitu. Nah, kalau misalnya hewannya itu sakit, apa boleh itu untuk kurban atau mungkin stok hewan yang sehat itu banyak Pak? Jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk tetap berkurban. Stok kurban kita cukup banyak. Tentunya kalau untuk konsumsi atau untuk kebutuhan hewan kurban di kabupaten sendiri sudah melebihi. Artinya setiap tahun kita justru mengeluarkan hewan kurban itu ke daerah Jawa Barat, DKI Jakarta itu cukup banyak. Baik itu sapi, kambing maupun domba. Jadi tidak perlu khawatir mengenai stok hewan kurban dan tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsi. Kemudian ya kalau untuk penyembelihan hewan kurban tetap kami sarankan mencari hewan kurban yang benar-benar sehat. Tugas kami
dari dinas, utamanya dari jajaran kesehatan hewan itu untuk selalu memantau dan mengobati hewan-hewan yang sakit. Tentunya harapannya mudah-mudahan di dekat nanti di Idul Adha ini sapi-sapi yang ada di Purbalingga, ternak yang ada di Purbalingga itu sehat semua gitu ya Mbak. Iya, nggih, amin. Oke, mungkin cukup ya Pak Edi, ada closing statement mungkin dari Pak Edi untuk menutup perbincangan kita pada hari ini. Para pemirsa gitu ya, jadi yang perlu kami tegaskan yang sangat penting ini ya kami sampaikan, pertama penyakit PMK ini tidak menular ke manusia gitu. Jadi jangan khawatir untuk mengkonsumsi daging-daging produk dari ternak kita, sapi, kambing. Yang kedua, PMK ini memang tingkat kesakitannya tinggi, cuma tingkat kesembuhannya juga sangat tinggi. Dengan catatan segera lapor kepada kita. Jadi prinsip semakin cepat lapor, semakin cepat direspon, semakin cepat ditangani, ini juga semakin bagus nanti tingkat recovery atau penyembuhannya. Tentunya jangan menjadi panik ya. Jangan panik. Jangan panik karena ada 1-2 cerita itu karena kepanikan yang berlebih. Dia menjual sapinya dengan harga separuh. Padahal tingkat kesembuhannya cukup tinggi. Padahal bisa disembuhkan, malah sudah dijual dengan harga yang hanya separuh. Seperti itu. Yang harusnya untuk hewan kurban 20 sampai 24 juta dijual hanya 10 sampai 12 juta. Jadi ini kan menjadikan kerugian yang cukup besar bagi teman-teman peternak kita. Jangan panik, kemudian yang penting selalu waspada dan lapor secara cepat kepada kami yang ada di daerah, baik bisa melalui teman-teman medik veteriner atau dokter hewan ataupun para mantri hewan ya, para medik, dan bisa juga ke balai-balai penyuluh pertanian dan di kecamatan. Baik Pak Edi, terima kasih atas kehadirannya di podcast Sambang Tani, sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan pencerahan kepada kami terkait PMK. Kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Sedulur Tani, demikian tadi perbincangan kita bersama Dr. Hewan Edi Setianta membahas tentang PMK dan bagaimana kiat-kiat untuk menghadapi PMK, sedangkan kita akan menghadapi Idul Adha. Terima kasih kepada sedulur tani yang sudah menyimak atau memperhatikan Sambang Tani podcast ini, podcast Sambang Tani ini. Kami mohon maaf apabila dalam membawakan podcast hari ini ada sesuatu yang kurang pas atau kurang berkenan. Sambang Tani bersama membangun pertanian Purbalingga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.